pemasyarakatan. Hal karenanya juga Kementerian Koordinator ini menangani isu-isu baru yang mungkin eh, tidak jelas menjadi kewenangan. Apa itu kewenangan dari Kementerian Hukum, kewenangan dari Kementerian eh, Imigrasi dan Pemasyarakatan, atau kewenangan dari Kementerian HAM. Dan itu untuk sementara ditarik ke atas untuk ditangani oleh Kemenko, dan itu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden sendiri. Seperti misalnya dalam eh, 3 bulan pertama pemerintahan baru ini, atas arahan dari Bapak Presiden, kita berupaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan transfer of prisoners dan juga kaitannya dengan exchange of prisoners dengan negara-negara lain. Seperti kita ketahui bahwa sampai saat ini kita belum mempunyai undang-undang tentang transfer of prisoners dan exchange of prisoners itu. eh, yang ada adalah ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang mutual legal assistance, kerjasama antara polisi, kerjasama antar lembaga penegak hukum yang lain, tapi mengenai eh, pemindahan atau pertukaran narapidana ini diamanatkan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan ataupun Undang-Undang MLE, harus diatur dengan undang-undang tersendiri yang sampai hari ini undang-undangnya belum ada, sehingga Presiden mengambil keputusan mengenai soal ini adalah satu diskresi dan kebijakan Presiden karena dengan pertimbangan-pertimbangan hubungan baik dengan negara lain dan dengan negara-negara tetangga, faktor-faktor kemanusiaan dan sebagainya, sehingga nah, karena ini memang belum jelas betul apakah kewenangan Menteri Hukum, Menteri HAM, atau Imigrasi Pemasyarakatan ya seperti ini untuk sementara waktu ditarik ke Kementerian Koordinator, dan alhamdulillah sudah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya beberapa langkah untuk menyelesaikan eh, pemindahan narapidana itu ke negara yang lain. Kemudian berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mempunyai peran yang strategis untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi penataan sistem keamanan laut, mulai dari proses perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan atau pemantauan, atau peninjauan peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu para anggota Dewan maklum, ketika terjadi perubahan terhadap Undang-Undang ke-12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam badan legislasi nasional. Seperti halnya DPR mempunyai badan legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu juga mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah, dan itu bisa diharapkan menjadi counterpart dari badan legislasi DPR. Disebutkan di dalam amanat perubahan terhadap Undang-Undang 12 2011 itu, sebelum badan itu terbentuk, maka tugas-tugasnya untuk sementara waktu dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu. Sementara hari ini Kementerian Hukum dan HAM-nya itu sudah dipecah menjadi 3 kementerian dan ada satu Menko yang mengkoordinasi ini, dan pembentukan Badan Legislasi Nasional itu sampai sekarang juga belum dilakukan. Kami sudah mengambil langkah-langkah dan telah juga menyampaikan kepada Bapak Presiden dan telah melakukan rapat koordinasi dengan 3 menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional itu. Mungkin dibentuk badan baru, mungkin juga mentransformasikan Badan Pembangunan Hukum Nasional BPHN yang ada sekarang, ditransform ke atas dan diusulkan apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum, sehingga Kementerian Hukum itu Menteri Hukum merangkap juga sebagai kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas, seperti BPN begitu, ataukah akan ditarik ke Kemenko, itu diserahkan kepada Bapak Presiden. Yang penting kita mempunyai satu badan legislasi internal pemerintah yang menggodok setiap peraturan perundang-undangan, yang draft peraturan perundang-undangan secara koordinatif dan mengkoordinasikan seluruhnya, sehingga
betul-betul ada satu kesamaan persepsi internal pemerintah sebelum RUU itu diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sama juga seperti DPR, barangkali balik akan menyerahkan pandangan praksi-praksi sebelum bulat yang menjadi usul inisiatif DPR dalam membahas satu rancangan undang-undang.